Mr. Tomoyuki Iwane yang telah menyampaikan mengenai consolidation management and product cost management. Dan nampaknya setelah ini kita akan melanjutkan pada next topik kita, di mana akan membahas mengenai product life cycle management. Dan sudah hadir dan sudah siap bersama-sama kali ini sudah ada Mr. Atao Shihota selaku Senior Manager Kunie Consulting yang akan memberikan presentasi pada hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mr. Atao Shihota. Good afternoon, everyone. Selamat sore. My name is Atao Shihota. I am in charge of PLM-related consulting and business in Kunie Consulting. I appreciate that we are given the chance to introduce our business to you. Here is the agenda, what I will be covering today. So let me start my presentation by defining what is PLM. Maybe you already know PLM stands for Product Lifecycle Management. It is a process of managing strategy and process, people and information through the entire lifecycle of products. Sometimes it is just used for product data management. But in our definition, this term covers whole engineering chain and product development. So why PLM is important for today's business environment? Here is the typical image of global expansion history for Japanese manufacturers. As mentioned in previous presentation, Japanese manufacturers expanded their business like this picture. And globalization made them profitable, but there have been negative byproducts as well. Maybe you know, maybe you remember, Toyota experienced series of serious problems around 2010, and it led to loss of trust, and their sales plunged much. But why Toyota, which is one of the world's most excellent company, failed? It is said that drastically increased production number was one of the reasons for those problems. Toyota's worldwide production number increased from 5 million to 8 million between 2000 and 2007. And the increased number was manufactured mainly overseas factories. We are not sure what exactly happened to Toyota, but in general, we can assume the cause is like this chart. Through globalization, things drastically change. For example, before, the market is only domestic in Japan, but by globalization, the market will be global, very global. So we think for companies who are planning to expand their business globally, it is very important to establish standard PLM framework as soon as possible. So then, what kind of processes and rules we have to establish? Here is the sample of areas and themes for PLM capability improvement. For example, as for strategy, modular design and configuration management is very important for today's business environment, because it can by modular design and configuration management, we can attain low cost and product variety at the same time. And also, for process and people, design review is the key for risk management, and also information management, global consolidated bill of material management is very important, because it is a very basic information to connect important processes. And to clarify the problems and determine the future plan, we conducted initial assessment.
At first, we confirmed what was happening as the result of current operation. What we found was that design phase always finishes as planned, but data phase delayed significantly. Like a data phase means prototyping or molding or equipment preparation or something. And secondly, we conducted interviews and statistical survey to identify what is the cause of a schedule delay. We don't have much time today, so we cannot mention detail of our approach, but we have some tools to identify problems. This is tools for. So as a result of these kind of problems, schedule delay happen in every region. And the target of this project, this improvement, is set as this chart. The main target was to reduce product development lead time from 8 months to 6 months, while keeping manpower. And the improvement schedule is like this. At the first 6 months, we conducted process and system development. And next 3 months, we have a trial verification, and after that, many people can check detailed cost of this. UM management is very important for today's business environment, because UM is very. I'm sorry, I'm running short of time. So let me mention a conclusion. For Indonesian manufacturing companies who intend to expand their business globally, the history of PLM capability improvement in Japanese companies can be one of the most effective benchmarks. And Kunie Consulting has been supporting Japanese manufacturers improving their competitiveness in the depth. And we have been preparing to deploy our knowledge to Indonesian companies in alliance with Netcom. And we are confident that we can effectively contribute to Indonesian companies through PLM initiatives. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih. Thank you very much for Mr. Atao Shihota. You can return your seat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya sekarang kita akan memasuki next topic yang merupakan our last speaker for this service line information session. Dan kali ini kita akan membahas mengenai supply chain management dan juga sales and operating planning. Dan langsung akan dibawakan oleh Mr. Ryohei Sasakawa selaku Director of Kunie Consulting yang sudah hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sasakawa. Selamat siang. Konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Ryohei Sasakawa. I'm in charge of supply chain management service. I'm providing supply chain management consulting more than 15 years. This is a first time visit to Indonesia for me. It was 30 years ago when I was visited here first time. And last time was 20 years ago, so it's been a long time. I'm very surprised because the city of Jakarta have been developed very much. It's amazing. And this is me 3 days ago. Here. I visited Borobudur, and suddenly I was surrounded by Indonesian teacher and student, and I spent very good time and happy time. The business environment have been changed, but I think the people friendships and kindness is not changed. I love this country.
So today's keywords are change and people. I would like to talk about three things today. First, I will explain your supply chain future. Second, how SCM in Japan, supply chain management in Japan, changes. Third, what is the critical success factors to manage expected changes? ASEAN Economic Community, AEC, started at last. What will be changed? From supply chain point of view, free movement of product, money, and people have an impact on your supply chain. いわゆる人、物、金の自由移動というやつです。I think this is a big chance and big opportunity to you, but this is a risk at the same time. So I introduce a case study of a Japanese company. This company had been built a domestic supply chain for a long time. To survive competition, this company created overseas factory to cost down. Then enhance sales company to global to get more market. What will be changed by such a supply chain globalization? This company faced on the following three problems. Supply lead time was longer, and stock point and inventory was increased, and supply chain itself and management of it became very complex. I think these changes will come in your country stronger than now. Inventory is one of the most important subjects of supply chain management. Why inventory increase? There are two main factors. First is the lead time gap between demand and supply. If take longer supply lead time, more inventory required. Second, the demand fluctuation. If the demand is always same, we don't have to prepare safety stock. But no one predicts demand completely, so we need to prepare safety stock. So let me explain how supply chain management in Japan changed. Most of Japanese companies developed the process and system suited to its individual domain. ERP movement happened from middle of 1990s to integrate operation process and systems. After that, supply chain management movement happened to optimize planning process. And now, S&OP, sales and operations planning, have been paid attention in Japan. What is the S&OP? In other words, supply chain management is a quantity-based process, and S&OP is the decision-making process of quantity and amount evaluation. 物と金のプロセスです。Simply says, S&OP control how much in future. The decision made by quantity sometimes lead to wrong result, and the evaluation based on amount helps to improve the accuracy of decision making. This is a sample case. Why S&OP is important and paid attention now? There are two main reasons. First, avoiding misunderstanding of amount in company have been improved process and system taking long time. Most cases, there are too complex to change. So let me introduce one product case study. This is an electrocardiograph of GE Healthcare. 心電計というやつです。How products have been reached the market? At first, they intended to localize their having product to other market, but it failed because that product has too many functions and didn't match the local needs. We can provide service to help and support you, from create supply chain management concept, design and execute, and we think
the sustained service like education and training is very important. In Japan, many companies have been improved the process by taking many stages and long time. I'm not sure where you are right now, but I believe you have the chance and the potential to jump the stage, and we can support you to think in advance. So let's bring innovation to your supply chain management together. Thank you. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih untuk Mr. Ryohei Sasakawa yang telah menyampaikan presentasi di penutupan presentasi kita hari ini. Namun seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hari ini kita juga datang 3 guest speaker yang akan men-sharingkan, dan setelah itu mereka juga mewakili masing-masing dari setiap lini, yaitu pemerintahan, pihak swasta, dan juga pihak BUMN yang mendukung kerjasama yang dilakukan oleh KUNIE dan juga PT Netika Indonesia. Dan langsung saja saya ingin mempersilahkan yang paling pertama untuk bisa naik ke atas panggung, yaitu kita akan mendengarkan guest speaker kita yang pertama, Bapak Yudi Krisnadi selaku Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang hari ini diwakili oleh Bapak Insinyur Bambang D. Sumarsono, MPA selaku Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, yang akan langsung naik ke atas panggung, dan kami persilahkan langsung untuk bisa memberikan sharingnya pada hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Insinyur Bambang D. Sumarsono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian dari KUNIE maupun dari PT Netika. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak Menteri Yudi Krisnadi, dan pada saat ini juga sedang merapat terbatas ke Pak Jokowi di istana. Jadi menugaskan kami untuk menyampaikan apa yang harus kami sampaikan dari sisi pemerintah, yaitu mengenai pemberdayaan aparatur negara. Bapak Ibu sekalian, ini adalah populasi SDM aparatur kita, PNS, jumlahnya sekitar 4,3 juta. Kalau dilihat dari kemudian dari seluruh proses itu kita menuju satu sasaran, Pak, yaitu pemerintah yang bersih, bebas KKN, kemudian akuntabilitas pemerintahan, dan yang ketiga adalah pelayanan publik yang prima. Ini adalah roadmap-nya. Kita 2013 ini rule based birokrasi, di mana administrasi kepegawaian masih menonjol. Nah, kita sudah tahun 2015 sampai 2018 ini kita menuju ke performance based birokrasi, human resource management. Nah, yang ketiga 2025 mengarah ke human capital development. Jadi saya pikir tadi paparan dari Bapak Sigoro juga match ini dari roadmap kita untuk menuju clean government dan birokrasi berkelas dunia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah program percepatan kita, ya. Jadi nomor 1 sampai 9 ini dijalankan bersama-sama saat ini juga. Nah, yang paling menonjol adalah rekrutmen CPNS, calon pegawai negeri. Ini adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan pembinaan SDM aparatur PNS. Kewenangan utama ada di Presiden, tetapi kemudian Presiden mendelegasikan, memberikan mandat kepada Kementerian PAN-RB, yang Pendaya Gunaan Aparatur Negara, untuk melakukan formulasi kebijakan.
kemudian lembaga administrasi negara untuk meningkatkan kompetensi PNS, Badan Kepegawaian Negara, itu untuk manajemen PNS, dan satu lembaga baru yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mengawal merit system. Jadi 4 instansi ini saling sinergi, ya, bekerja sama untuk apa? Untuk melakukan reformasi. Itu 10 poin itu berubah drastis. Kemudian ini jumlahnya tadi saya sampaikan, ya, hampir 4,5 juta. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan. Dulu untuk masuk sebagai PNS itu seperti ini, Pak. Di lapangan terbuka seperti Senayan dan sebagainya. Sekarang dia di sana, cukup dengan komputer di ruangan. Kemudian orang tuanya ada di luar ruangan. Dia tahu persis kalau anaknya itu jawabnya salah atau benar. Tapi si anak mungkin nggak tahu, tapi yang di luar ribut gitu. Jadi sampai di luar bapaknya ada yang menangis karena anaknya nggak langsung diumumkan bahwa dia itu nilainya mungkin di bawah passing grade gitu. Tapi ada juga yang tertawa. Jadi anaknya sendiri nggak tahu kenapa pada ketawa, kenapa pada menangis. Jadi ini benar-benar sudah reformasi, Pak. Kemudian lagi kedua, ini adalah tahun 2014. Ada 2.600.000 aplikan. Ya. Jadi kita heran juga, rupanya pegawai negeri sipil itu masih jadi idola. Sampai-sampai jabat muri, Pak. Itu. Bapak bisa bayangkan yang mengklik ya website kita hampir 150 juta kemarin ya, ARD Pak SBY, kemudian ini diteruskan oleh Pak Jokowi juga bertekad agar reformasi birokrasi ini berhasil. Saya kira demikian sudah saya sampaikan. Ini adalah domo arigatou gozaimasu. Terima kasih, thank you. Baik, terima kasih untuk Bapak-Bapak. Kami mohon tetap di atas panggung, Pak. Karena tentunya setelah sharing yang Bapak sampaikan barusan dan juga memberikan banyak sekali informasi, kali ini kami ingin memberikan apresiasi atas kontribusi dan juga kedatangan Bapak. Untuk itu kami ingin mengundang Bapak Christian Siboro selaku Deputy President Director PT Netika Indonesia, and also Mr. Tomohiko Makazawa as Executive Vice President Ekunie, dan kami persilahkan tentunya untuk dapat menyerahkan token sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan terima kasih. Sekali lagi, Pak Bambang, terima kasih buat tepuk tangan. Ini adalah salah satu bentuk nyata support dari para pemerintah kita Indonesia yang tentunya akan semakin mendukung kerjasama yang dilakukan oleh Kunie Consulting dan PT Netika Indonesia agar bisa memberikan dampak positif dan juga kegunaan yang besar untuk negara kita. Bolehkah kami undang untuk berada di tengah-tengah panggung? Dan tentunya berfoto bersama. Pak Bambang kami undang boleh di tengah, diapit oleh Bapak Christian and also Mr. Tomohiko. Dan untuk kameramen kita, kami persilakan sekali lagi untuk bisa mengambil momen spesial kali ini. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Insinyur Bambang Deis Sumarsono. Terima kasih Bapak, kami persilakan kembali ke tempat. Terima kasih juga untuk Bapak Christian dan juga also Mr. Tomohiko Makazawa. Untuk sebuah sharing yang sangat menarik untuk Bapak Bambang yang memberikan kita sedikit pemaparan dan juga gambaran bagaimana kondisi sekarang di pemerintahan. Dan tentunya sekarang kita akan mengundang untuk guest speaker kita yang kedua. Kali ini sudah hadir seorang wanita yaitu Ibu Herlina Permatasari selaku EVP Human Capital Development dan Public Affairs dari Soho Global Health. Bolehkah kita berikan tepuk tangan, kita undang untuk bisa naikkan semanggung Ibu Herlina, dan kita persilakan untuk bisa mengambil tempat. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pertama-tama kepada Pak Christian Siboro, juga untuk tim dari Kunie atas kesempatan yang diberikan kepada Soho Global Health. Perkenalkan dulu Soho Global Health, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengenal, ada yang belum. Kami adalah perusahaan farmasi yang bergerak di bidang manufacturing dan juga distribusi. Kalau Bapak Ibu pernah diare, maka pernah minum diabet atau laksing, atau mungkin vitamin untuk anak-anak, kurkuma dan fitcom.
Itu adalah sebagian dari produk line kami dan juga ada produk-produk resep yang dituliskan oleh para dokter. Kami juga punya perusahaan MLM dan ada perusahaan distribusi. Itu kira-kira dunia Soho Global Health. Saya mungkin mewakili dari dunia swasta. Soho Global Health sudah berkenalan dengan Netika kurang lebih 10 tahun. Jadi mungkin ini the real testimony yang boleh saya sampaikan, bahwa perjalanan Soho Global Health dari belum menjadi strategic partner. Kalau misalnya kita lihat di dalam pengertian role-nya itu sendiri, mungkin kita berpikir kita punya role atau tidak. Ini saya mewakili orang-orang HR. Saya percaya sebagian dari Bapak Ibu juga adalah praktisi-praktisi HR. Peran-peran HR Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu merasa tidak ada role, which is saya tidak percaya. Kemudian yang kedua mungkin ada implementation role, artinya Bapak Ibu berkontribusi, mempunyai peran untuk memberikan satu dampak terhadap implementasi yang sudah ditentukan keputusannya oleh top management. Atau mungkin hanya memberikan input. Jadi Bapak Ibu terlibat, tapi batasannya hanya input role, hanya memberikan input saja. Mungkin Anda sangat expert di bidang rekrutmen, mungkin Anda expert di bidang training, di payroll, atau di development, atau di organization design, tapi you are not the expert for everything. Anda memerlukan third party who can liaise with you and leverage you. Jadi ada dua kata kunci di sini, bukan hanya support Bapak Ibu, bukan hanya help, bukan hanya assist. Ya, jadi bahasa Inggris itu sangat kaya ya. Jadi liaise itu lebih ke kerjasama yang sangat mutual relationship, dan leverage you. Jadi mendorong kita, mengungkit kita, memampukan kita sebagai HR leader untuk bisa menjadi strategic partner. But di sini saya tekankan, you have to treat them. Anda harus memperlakukan third party ini, konsultan ini sebagai strategic partner juga. Untuk tidak secara langsung memang mempromosi, karena memang ini testimoni ya Pak ya. Jadi memang 10 tahun perjalanan Soho dengan Netika, dan kami percaya 2007-2016 dan sekarang dengan bergabungnya partnership dengan Hunie, kami yakin partnership ini masih akan terus berlangsung. Saat ini sudah ada beberapa proyek yang kami mendapatkan dukungan penuh dari Netika Indonesia. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu untuk Netika Indonesia dan Hunie. Terima kasih sekali untuk Ibu Herlina. Testimoni yang sangat menarik sekali, dan kami mohon untuk tetap di atas panggung. Dan sekali lagi Pak Kris, kami undang untuk bisa naik ke atas panggung beserta dengan Mr. Tomohiko Makazawa untuk berkenan menyerahkan cendramata sebagai ungkapan juga atas kerjasama yang telah terbangun selama 10 tahun bersama dengan PT Netika Indonesia. Dan kita bisa melihat bahwa ini sungguh sangat berbekas. Servis yang dilakukan oleh PT Netika Indonesia ditambah lagi sekarang dengan support dari Hunie Consulting tentunya akan membawa dampak yang luar biasa sekali, dan kita harapkan ini akan memberikan kepuasan yang lebih lagi untuk Soho Global Health. Bolehkah kami undang untuk berada di depan untuk bisa difoto atau diabadikan sekali lagi speaker kita atau customer dari PT Netika Indonesia yang mewakili pihak swasta. Baik, terima kasih sekali untuk Ibu Herlina, terima kasih untuk Pak Kris dan juga Mr. Tomohiko Makazawa. Bapak dan Ibu sekalian, sudah 2 perwakilan guest speaker kita yang menceritakan bagaimana servis yang dilakukan dan juga partnership, ataupun seperti yang dikatakan Ibu Herlina bahwa ini akan menjadi partnership selalu untuk bisa bersama-sama membangun yang terbaik HR di area perusahaan Anda sendiri. Dan kali ini kita akan mengundang untuk pihak yang akan mewakili BUMN, dan sudah hadir bersama dengan kita Mr. Milton Pakpahan selaku komisioner dari PT Dirgantara Indonesia, dan beliau sebelumnya juga pernah menjabat menjadi komisaris di PT PLN dan juga ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia. Selamat datang Bapak, kami persilahkan tempat dan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Milton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Let me give my speech little to our friend from Japan. Minasan konbanwa. Yoshimase. Jiku sukan wa watashi o namae wa Milton desu. Ima shigoto wa commissioner de hikoki de kuju industry kanbutsu kaisa wa hajimemashite.
Sumimasen, watashi mo Nihongo wa sukoshi dake de. Itu yang saya bisa. Thank you.